Selamat datang di channel Raskia Media, channel yang setiap harinya akan menyuguhkan kisah-kisah mistis. Tapi sebelum mulai, yuk like dan subscribe dulu channel ini. Kesurupan adalah sebuah kejadian mistis yang berasal dari energi negatif dan berhasil masuk ke dalam alam bawah sadar seorang manusia. Kejadian kesurupan oleh beberapa orang dianggap menakutkan, karena kesurupan sering berkaitan dengan adanya aktivitas roh halus. Simak yuk kisah wanita dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dirahmati Allah Ta'ala, pagi ini Ruqyah kembali hadir menyapa Anda. Kali ini Ustadz Muhammad Zunaidi akan meruqyah Niawati. Perempuan berdomisili di Cibadak, Sukabumi ini menyampaikan bahwa ia pun sering mengalami hal-hal gaib. Teman saya mengajak, saya kira itu Ustadz karena saya belum tahu gitu. Waktu saya diajak ke situ, disuruh dikasih jimat berupa kertas, disuruh disimpan di dompet. Nah, makin ke sana, saya makin kerasa berat gitu badan. Banyak yang sakit. Gangguan gaib pun tidak berhenti di situ saja. Puncaknya ialah ia kerap patah hati. Saya sering menikah nggak jadi, terus suka cuek sama laki-laki, suka nggak mau. Kalau laki-laki ada yang mau sama saya sering nggak mau. Kurang lebih saya gagal 3 kali. Hubungan sama calon suami itu sering terjadi berantem. Jadi laki-lakinya suka benci sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Ruqyah, tidak mau banyak basa-basi, Ustadz Zunaidi langsung meruqyahnya. Tidak berapa lama kemudian, suaranya terdengar lantang dan ia tertawa terus-menerus. Kini, ia pun bangkit dari duduknya. Nampaknya dia ingin meluapkan emosi kepada Ustadz Zunaidi dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Makhluk gaib ini terus menunjukkan kemarahannya kepada kami. Tidak hanya Ustadz Zunaidi, peruqyah lain juga menjadi sasarannya. Namun, semakin lama dia mendengarkan ayat suci Al-Quran, tubuhnya semakin terasa kepanasan. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال الذين keluar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasien kita Mia itu menurut diagnosa kita mulai terkena gangguan jin karena masalah psikis. Karena beberapa kali dia ditolak ketika gagal membina hubungan dengan laki-laki. Kemudian dia memutuskan juga untuk datang ke beberapa orang pintar, mencari syarat-syarat dan sebagainya. Ini bukan menambah kebaikan, tapi malah menambah keburukan. Jin yang mengganggu saudari Mia ini memang jin kafir, ya. Jin kafir itu biasa menampakkan kesombongan dan keangkuhan. Ketika kita lakukan terapi ruqyah, dia sempat memanggil-manggil Dajjal, tolong saya. Dia bahkan memanggil-manggil yang lain, ya, mau minta pertolongan. Ya, inilah tipu daya syaitan untuk melemahkan kita. Maka apapun yang dikatakan oleh syaitan tidak layak kita mempercayainya. Mia belum terbebas dari gangguan makhluk gaib. Ia terus meracau dan tidak mau keluar dari raga perempuan yang bekerja sebagai karyawan swasta ini. Dajjal, tolong aku Dajjal. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما أشواظ من نار ونحاس فلا تنصركما تكذبان
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Aku mencintainya. Apa yang kamu lakukan? Aku mencintainya. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin kehilangan dia. Kamu sayang, terus apa yang kamu lakukan? Aku selalu buat dia gagal merdeka. Dan masalah itu semakin hebat ketika ada jin yang kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Jin ini mempengaruhi seluruhnya, mempengaruhi psikisnya, tubuhnya, bahkan mempengaruhi semangat ibadahnya. Dia malas untuk beribadah, bahkan jadi malas untuk menikah, jadi malas bertemu dengan lawan jenis. Ini adalah pengaruh gangguan jin yang merusak cita rasa jiwa seseorang. Ukhrij ya Allah, al-ana kabanatillah, keluar semuanya. Sekarang ia justru memamerkan gerakan-gerakan andalannya. Tetapi entah mengapa, lagi-lagi Mia tersulut emosinya. Bukan ketakutan yang saya rasakan, tapi saya iba. Saya kasihan dengan apa yang terjadi sama dia. Apalagi dia menyadari bahwa semua yang selama ini dia lakukan adalah bentuk kekeliruan. Hijrahnya dia, tobatnya dia justru malah membuat makhluk gaib yang udah nyaman di tubuh dia menjadi emosi, menjadi berusaha untuk terus mengontrol kesadaran dia. Bahkan untuk ibadah pun dia susah. Khusyuk pun itu amat sangat susah. Mia semakin larut dalam gelombang energi makhluk gaib. Namun Ustadz Zunaidi masih terus berusaha menyadarkannya. Ustadz kemudian meruqyah air. Dibantu minum dulu, ayo Mia. Mia. Minum dulu. Baru melihat air ruqyah saja, sudah membuat jin ini salah tingkah. Hingga saya harus turun tangan meminumkannya. Walau hanya sedikit, tapi sudah membuat makhluk gaib yang selama ini tinggal dalam tubuhnya kesakitan. Akan hancur kalau nggak keluar. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Wa qala al-masiihu ya bani Israil a'budu rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, ini kenapa ya Mbak Mia kok seperti tercekik dan susah sekali untuk muntah? Apakah ada artinya Pak Ustadz? Ya, jadi banyak kemungkinannya. Kemungkinan pertama bisa jadi gangguan jin dalam tubuhnya terikat dengan sesuatu. Kemungkinan kedua bisa juga yang bersangkutan belum begitu paham betapa lemahnya syaitan. Dia masih berpersepsi bahwa setan itu kuat, setan itu hebat, setan itu membelenggu. Mungkin karena rentang waktu yang panjang dia dikuasai setan itu membuat dia menganggap bahwa setan itu kuat. Gitu ya. Nah, pemahaman yang seperti itu membuat setan itu juga mampu bertahan dalam dirinya. Tapi ketika dia faham bahwa setan itu lemah dan kekuatan Allah itu maha agung, kalau dia yakin bahwa siapa berlindung kepada Allah, Allah pasti turunkan pelindungan, maka akan melemah dan lebih mudah insyaallah. Buang ini, keluar, nah gitu. Coba yang bikin mulut kamu kaku juga tuh di leher, tarik juga, baca bismillah. Nah gitu. Tuh, di leher juga. Alhamdulillah, semakin lama Mia berangsur pulih dan kesadarannya mulai kembali. Agar gangguan syaitan itu tidak datang kembali, yang pertama tawakalkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nasib kita, jodoh kita, rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu dirisaukan. Kita patut berikhtiar, kita layak untuk berusaha untuk mendapatkannya, tetapi hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
memperhebat permohonan itu dengan kesabaran dan sholat. Fasta'inu bisabri wa sholat. Mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, itu dia kisah yang dialami oleh Mia, wanita yang dirasuki jin kafir. Bagaimana menurutmu?